Dalam mempertahankan eksistensi kesenian Minangkabau yang saat ini sudah mulai jarang ditemui, pemerintah Provinsi Sumatera Barat menggelar acara persembahan kesenian gamat, yang saat ini diwakili oleh kelompok musisi gamat SPD Band Sampai Hati di Kuala Lumpur pada tanggal 30 November hingga 1 Desember 2022. Kami dari para seniman Sumatera Barat mengucapkan terima kasih banyak tentunya buat pemerintah Malaysia yang telah memberikan ruang waktu dan tempat kepada Sumatera Barat yang dapat menampilkan budaya daerah dari Sumatera Barat di Malaysia ini. Dan tentu kerja ini ataupun hasil ini terlihat juga dari partisipasi yang sangat besar dari pemerintah Sumatera Barat, khususnya kepada Bapak Supatri sebagai Ketua Dewan Provinsi Sumatera Barat yang telah memberikan banyak motivasi buat khususnya lagu-lagu gamat. Selain musik gamat, UMKM yang berasal dari Provinsi Sumatera Barat juga turut serta dalam memeriahkan acara Expo. Perkenalkan, nama saya Olvi Putra, owner dari Randang Jagung Makranin, berasal dari 50 kota. Kami mewakili Sumatera Barat. Produk yang memang telah dipilih dalam artian memiliki keunikan sendiri. Misalnya randang yang betul-betul rendang jagung Makranin ini varian baru dari randang. Nah, untuk kawan-kawan yang lain pun seperti itu. Dan kepada sisi Sumatera Barat, promosi seperti ini tentu sangat diharapkan oleh kawan-kawan UMKM, karena ini kesempatan yang besar untuk memperkenalkan produknya ke luar negeri, dan kami juga bisa melihat produk-produk dari negeri orang juga. Kalau untuk rendang jagung Makranin, kita memang memakai cara yang tradisional. Kita memakai tungku, tidak memakai kompor gas. Dan untuk promosi kita hanya media sosial. Sebagai pelaku UMKM, tentu besar sekali harapan kami untuk event seperti ini lebih sering diadakan. Tidak hanya kami, tapi juga kawan-kawan yang lain. Artinya ini betul-betul kesempatan besar untuk memperlihatkan produknya ke luar negeri. Dan betul-betul menjadi UMKM yang naik kelas. Terima kasih Ketua DPRD Sumatera Barat, Bapak Supardi,
yang telah memfasilitasi kawan-kawan UMKM untuk pameran dan expo ke luar negeri. Dan kesempatan seperti ini tentu menjadi harapan yang sangat besar bagi kawan-kawan untuk benarkah mereka telah naik kelas. Dan ini tidak hanya untuk kami, tetapi juga bagi pelaku UMKM lain. Kami adalah UMKM yang berasal dari Sumatera Barat, tepatnya adalah Kabupaten 50 Kota dan Payakumbuh. Kami mewakili teman-teman UMKM pengrajin tenun, baik tenun kubang maupun tenun balai panjang. Nah, kita hadir di sini untuk mengikuti acara atau event ini memang melalui seleksi juga, tapi itu sudah berdasarkan pilihan dari Dinas Pariwisata dan juga tim yang berangkat ke Malaysia ini. Nah, ini merupakan suatu hal yang sangat menggembirakan bagi kami untuk memajukan produk kami, satu kebanggaan bagi kami untuk bisa tampil di negeri jiran Malaysia ini, sehingga produk-produk kami bisa dikenal masyarakat yang berada di jiran Malaysia ini, dan juga untuk mengenalkan budaya kita Minangkabau. Kalau tenun itu adalah hal yang harus dilestarikan untuk kedepannya. Nah, besar harapan kami untuk kedepannya supaya event-event seperti ini lebih dikembangkan ke depannya untuk meningkatkan keberhasilan UMKM ataupun meningkatkan pariwisata untuk Sumatera Barat. Okey, hai, Assalamualaikum. Saya N. Abdullah. Saya pengerusi Gagasan Transformasi Anak Seni, di mana saya hari ini berkolaborasi dengan Carnival Expo ni, which is a good idea sebab dia menggabungkan Malaysia dan Indonesia, which is grup saya adalah grup artis-artis Malaysia yang berniaga, ya, usahawan selebriti. So kita ada bawa hari ni tak ramai lah, dalam 4-5 orang aja. Okay, jadi anyway, I'm so happy with this event. InsyaAllah kita akan bekerjasama dengan Malaysia Indonesia untuk mempamerkan produk-produk kita, untuk bawa ke sana dan produk mereka bawa ke sini, macam tu. So jadi it's a very good opportunities, and then you guys should come here. Okay, we ada dekat sini until tomorrow. Okay, so maybe you can get all the products from the celebrity and from the participant, you know. Okay, so insyaAllah kalau you all nak cari produk-produk Malaysia dan Indonesia, datang kat sini. Dan ini ada langkah yang saya rasa patut dibantu oleh pemerintah dan patut diusahakan dengan lebih efektif, ya. Dan semoga nanti akan dapat menjadi ilham kepada yang lain-lain. Saya rasa setiap tahun dan barangkali diadakan kolaborasi dengan orang tempatan di sini. Itu yang paling penting. Umpamanya kita mengkolaborasikan produk kita bersama mereka di sini, dan barangkali juga bukan di kampung di Sumatera Barat, ya, malah di Jakarta. Dan itulah saya harap supaya ini untuk ini banyak kesan utama saya lah bahwa produk-produk Produk kerajinan tenun tongkat. Ada kerenunan tenun Minang tidak cukup dipromosikan, ya. Dan barangkali dapat disalurkan melalui restoran-restoran Padang yang terkenal, ya. Oke, saya Datuk Seri Zainal Abidin bin Abdul Amin adalah Presiden ataupun Founder Malindo Care, yang mana nama penuhnya Pertubuhan Kebajikan Ekonomi Sejahtera Malindo, yang mana pada hari ini saya sangat bertuah dan sangat berbangga dengan kehadiran rombongan ataupun delegasi daripada Sumatera Barat, yang mana rombongan dari Sumatera Barat ini dapat mempersembahkan budaya Melayu Serumpun dan juga membawa produk-produk daripada hasil usahawan dari UMKM dapat dipamerkan di sini juga, dan kami terasa terharulah dengan hasil produk yang begitu bagus dan begitu enak dimakan. Aslinya yang datang dari Sumatera Barat, lebih kita dapat aslinya lagi lah. Okey, dengan adanya perjumpaan ataupun event pada hari ini, saya harap kita dapat perkukuhkan
budaya serumpun Malaysia dan Indonesia, dan kami di Bank Indoke secara tidak langsung akan mendukung penuh event ini dan akan menyambung usaha bagi mempertabatkan budaya Melayu serumpun serta perdagangan dua hala antara Malaysia dan Indonesia. Assalamualaikum. Mulanya kata, saya sembah pembuka bicara. Disusun jari nan sapuluh, ditakwakkan kapalonan satu, dihujamkan lutut nan dua. Kepada Allah ampun dipinta, sambah dianta dipuhurkan kapadonan masabra. Bakirim salam, niniak mama, alim ulama, cadiak pandai, suluh bendang dalam nagari, saratu budokan duang limpapih rumah nan kadang, kepada orang di parantauan, orang awak Minangkabau di negeri Malaysia. Pembukaan acara diawali oleh kata sambutan dari Tuan Haji Abdullah bin Abdurrahman dari Kementerian Usahawan Koperasi, Sekjen Penjajah dan Perniaga Kecil yang sangat mengapresiasi pagelaran ini. Kita pada hari ini dapat berkumpul untuk merasmikan persembahan kesenian dan kebudayaan serumpun Melayu untuk menjalinkan hubungan kerjasama dua hala Sumatera Barat dan Malaysia. Diucapkan selamat datang pada rombongan delegasi daripada Provinsi Sumatera Barat dapat mengaturkan silaturahim di antara kita sebagai satu rumpun Melayu dalam mengembangkan ekonomi di Nusantara. Alhamdulillah pada hari ini kita ada jualan dan juga persembahan kebudayaan yang akan meraihkan bersama kita selama 2 hari di Malaysia Grand Bazaar ini di Heliport Bukit Bintang. InsyaAllah dengan adanya gerakan seperti ini dapat kita mengembangkan ekonomi di Nusantara dan juga merapatkan hubungan silaturahim di antara kita. Ketua DPRD Provinsi Sumatera Barat, Bapak Supardi juga turut hadir dalam memberikan kata sambutan. Tentunya kami mengucapkan terima kasih kepada pemerintah Malaysia atas ruang dan waktu diberikan kepada kami untuk bisa menyelenggarakan kegiatan kesenian dan kebudayaan. Kami ingin memperkenalkan di hadapan kita semua, ini teman-teman musisi, dia akan coba untuk tampil 2 hari di sini pada tuh, khusus untuk memperkenalkan kembali kepada kita sebuah tradisi kesenian yang sudah mulai hilang di dunia ini. Ada rombongan dari kesenian Sumatera Barat, mereka akan mencoba memperkenalkan kita kembali sebuah kesenian yang sudah mulai langka, namanya Gamai. Dan terakhir juga pesan kami atas nama pemerintahan Provinsi Sumatera Barat kepada bapak-bapak, ibu-ibu, para perantau-perantau kami orang Minang, tetap kita merajut silaturahmi, kita tingkatkan ukhuwah Islamiyah, persaudaraan kita. Atas nama pemerintahan Provinsi Sumatera Barat, kami mohon maaf kalau seandainya mungkin ada yang tidak pada tempatnya, tak tersapa selama ini, tak terkunjungi dan lain sebagainya. Mudah-mudahan di tahun-tahun berikutnya dengan kegiatan seperti ini kami bisa menyapa para perantau-perantau kami di negara Malaysia ini. Pembukaan acara ini diakhiri dengan penyerahan cenderamata dari pemerintah Provinsi Sumatera Barat kepada Kementerian Malaysia. Masuk ke dalam acara penyerahan cenderamata
Dan mengikuti Bapak Supardi, kami persilakan juga untuk Bapak Tuan Haji Abdullah dari Kementerian Usahawan untuk hadir di atas pentas. Kemudian perwakilan dari Malindo, dari Thailand, Tok Abah. Kami persilakan Tok Abah, merupakan pengarah urusan Malindo International Thailand Company Limited. Dan juga kami mengundang Presiden G10 Gagasan Transformasi Anak Seni, Puan N. Abdullah, dipersilakan. Dan kemudian kami juga mengundang Profesor Datuk Dr. Haji Firdaus Abdullah untuk bergabung bersama dengan tuan-tuan dan puan-puan untuk dapat diberikan cenderamata dari Yang Mulia Tengku Razia Tengku Abdullah, diiringi oleh yang berbahagia Datuk Sri Zainal Ibislam. Acara ini juga dihadiri oleh para perantau Minang yang sudah lama mengadu nasib di Malaysia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ambo Aswin bin Darwis, Timbalan Setia Usaha Agung Pertubuhan Jaringan Masyarakat Minangkabau Malaysia ataupun Pertubuhan Dian-Tigo. Jadi Pertubuhan Dian-Tigo adalah satu-satunya persatuan Minang di Malaysia, yaitu yang bertaraf nasional. Kami sebagai perantau Minang yang di bawah Pertubuhan Dian-Tigo, Pertubuhan Dian-Tigo adalah yang berdaftar di Malaysia, di bawah kerajaan Malaysia, di bawah Kementerian Dalam Negeri. Ya, makanya memayungi atau menyepadukan masyarakat Minang di seluruh Malaysia. Hubungan antara pihak rantau dengan ranah memang cukup intim, dan kami di Aceh nama Pertubuhan Dian-Tigo mengucapkan terima kasih dan sekadang-kadangnya kepada Pemda Sumbar, dan terima kasih juga kepada rombongan-rombongan yang hadir yang diketuai oleh Bapak Supardi, Ketua DPRD Sumatera Barat, ya, untuk membawa satu program, ya, yaitu dalam ekonomi. Insyaallah kami daripada pihak Dian-Tigo akan membantu apa yang boleh kami akan bantu, kami akan membantu. Kesan pada acara yang hari ini, acaranya cukup bagus dan memperkenalkan masyarakat Minang, keluarga Minang pada umumnya ke warga negara Malaysia dan orang Minang yang berada di Malaysia, yang mana makanan ini mungkin tak dijumpai di sini, dan dalam acara ini kita untuk menikmati dan mencicipi masakan tradisional atau masakan ibunda kita.
Saya tinggal di sini dan tinggal di Malaysia sudah 32 tahun. Dan dengan adanya acara ini, rasa rindu ke kampung itu ada, dan rindu terhadap masakan yang selama ini masakan Minang, kuliner Minang sudah terobati dan kami ikuti macam rendang, macam yang kerupuk-kerupuk dan masakan lain. Harapan saya sebagai orang Minang dan sebagai Ketua Induk Keluarga Minang DPL Malaysia, harapan kedepannya semoga acaranya diperbesar. Sebab apa? Persatuan Minang di Malaysia ini ada 32 yang terdaftar di ROS, dan satu-satunya induk keluarga Minang yang tak daftar di ROS tapi terdaftar di Kedutaan Republik Indonesia. Jadi kini kami merangkul semua persatuan yang ada di Malaysia, tak kira daripada kabupaten mana, Agak, Solo, Sejunjung, macam yang dari Pariaman, Bukit Tinggi, itu di dalam induk kemenang ada dalam kepengurusan. Jadi kami ini visi misi menyatukan orang Minang dan menjaga adat istiadat orang Minang dan bahasa Minang supaya jangan lupus dan jangan hilang daripada, sebab tahun kita ini udah berubah zaman gitu. Persatuan Perantau Minang juga tidak kalah antusias dalam meramaikan perhelatan ini. Para pengunjung bisa langsung mengunjungi stand-stand UMKM yang sudah disediakan sembari diiringi musik gamelan. Terima kasih kepada Datuk Zainal ya, yang mengundang Makku ke persembahan kesenian dan kebudayaan UMKM dan travel sale di Grand Bazaar Kuala Lumpur. Alhamdulillah bagi Makku rasakan acara sangat bagus kerana setelah pandemik ya, kita alhamdulillah dapat berkumpul saudara daripada Indonesia dan Malaysia kembali bergabung, seolah-olah adik dan kakak bertemu setelah lama berpisah. Sebetulnya kita satu rumpun, satu budaya, okey. Dan alhamdulillah Makku bersyukur, alhamdulillah selamat datang kepada semua, dan ramai orang-orang Minang yang tinggal di sini. Jadi acara macam ni, jadi orang-orang boleh tahu. Jadi keberadaan mereka kan, itu juga macam Makku keluarkan produk makanan dan kopi yang berasaskan cendawan kukur, yang mana insya-Allah dan alhamdulillah bersama dengan Malindoke, Makku dengan Datuk Sri Zainal, kami akan bekerjasama insya-Allah. Nama saya Haji Ahmad bin Ismail Celong, berasal daripada Petani Darussalam. Persembahan seni dan kebudayaan di Kuala Lumpur ini, alhamdulillah, moga-moga kedatangan saya berdua ataupun kami berdua di hari ini dapat mengeratkan dengan bangsa yang lain, baik pun bangsa Minang, baik pun bangsa Indonesia ataupun bangsa lain-lain di Nusantara ini. Perhubungan kita di hari ini ialah sebagai mempamerkan kebudayaan, ekonomi dan sebagainya, seperti seni budaya, seperti seni baju dan lain-lainnya, dan juga kuih-kuih ada dipasarkan pada hari ini. Rendang, bumbu rempah, pakaian adat, dan masih banyak lainnya juga menjadi salah satu daya tarik pengunjung dalam acara ini. Hai, nama saya
kami datang jalan-jalan dekat sini, tengok ada pesta dari Sumatera Barat. So tadi ada cuba few dishes from Sumatera Barat. Semua sedap lah, semua sedap kat sini. Saya makan dia rendang jagung. Malaysia dipanggil jagung. Rendang jagung terbaik. Lagi apa tadi kita makan? Kita makan ada krepek daripada telur dadar. Apa nama? Rendang telur. Kita ada cuba rendang telur. Enak sekali. Lagi ada rendang daging. Jadi so kita dapat conclusion macam dekat Sumatera Barat ni makanan yang specialnya mungkin rendang. Okay, so terima kasih sebab datang sini and buat pesta untuk kita di Malaysia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore. Pada hari ini tanggal 30 dan 1 November tahun 2022, saya Ketua Asita Darmawi pada hari ini melakukan promosi pariwisata, kesenian dan kebudayaan serta ekonomi kreatif dan UMKM Sumatera Barat di Kuala Lumpur di Bukit Bintang City Center. Dan tujuan kita melaksanakan promosi ini adalah sebagian daripada meningkatkan kunjungan wisatawan untuk tahun 2023 yang akan datang. Karena kita bersama dengan pihak pemerintahan Sumatera Barat, yaitunya pada tahun 2023 yang akan datang, kita akan meningkatkan kunjungan wisatawan dan akan meningkatkan perekonomian Sumatera Barat melalui pariwisata Sumatera Barat. Tentu hilir dari pariwisata ini adalah UMKM kita, ekonomi kreatif kita, dan budaya merupakan bagian daripada citra pariwisata kita di Sumatera Barat. Saya berharap kegiatan ini mempunyai dampak yang sangat positif, mempunyai dampak yang positif kepada ekonomi kita, memperkenalkan pariwisata kita ke mancanegara, khususnya wisatawan yang datang ke Sumatera Barat. Baik masyarakat kita Sumatera Barat yang ada di Malaysia, maupun warga Sumatera Barat, maupun wisatawan yang transit dari Malaysia ke Sumatera Barat. Itu harapan saya selaku Ketua DPD Asita Sumatera Barat. Musik gamat menjadi pelepas rindu kampung halaman bagi perantau Minang. Kedepannya, para perantau berharap acara ini akan semakin besar dan memperkuat kerjasama antara Malaysia dan Indonesia. Nah, sekarang ini kita berada di negeri Malaysia, tepatnya di Kuala Lumpur. Di belakang saya pada hari ini juga ada pementasan kesenian dan kebudayaan Sumatera Barat berkolaborasi dengan Melayu Malaysia dengan menampilkan pertama kesenian Minang Gamai, dan kita tahu sampai hari ini Gamai itu sudah susah atau sulit kita temukan di dalam setiap penampilan sehari-hari. Bahkan para musisi dan juga para pemain musik sendiri itu juga sudah boleh katakan langka atau jarang, dan kita khawatir ke depan tentu Gamai akan menjadi sejarah. Makanya kita mencoba untuk kembali mengangkatkan acara Gamai ini, ya mudah-mudahan dengan kunjungan teman-teman kesenian Minangkabau ke ranah Malaysia Melayu ini bisa memotivasi teman-teman untuk bisa lebih berkiprah, dan juga kita bawa UMKM langsung yang dari pemilik UKM itu sendiri. Dan alhamdulillah sejak dibuka kegiatan tadi pagi itu dikunjungi oleh banyak masyarakat Malaysia, termasuk juga perantau kita. Dan tentunya harapan kita ke depan kegiatan ini bisa disimultankan dan lebih ditingkatkan lagi sinergitas komunikasi antara dinas terkait dengan para perantau kita, termasuk juga dengan pemerintahan Malaysia sendiri, bisa terbangun lebih rapi sehingga nanti ke depan kegiatan kita ini lebih besar dan lebih wah tentunya. Dan kita ingin mentargetkan untuk kegiatan ini Gamai bisa kembali mendunia dan bisa eksis di dunia. Kita lihat juga personil Gamai itu cukup luar biasa, cukup banyak, karena Gamai ini sudah setengah orkestra dan juga para penyanyi-penyanyi dan juga dendangnya
itu cukup luar biasa, dan tentunya semuanya ini harus menjadi satu kesatuan sehingga nanti bisa menghasilkan sesuatu yang indah untuk didengar. Dan tadi juga kita sudah mendapat informasi dari berbagai masyarakat Malaysia sendiri, apalagi yang sudah umur 40 tahun ke atas, 50 tahun ke atas, mereka sangat rindu dengan dendang gamai ini. Dan obat kerinduannya itu terobati ketika mendengarkan lagu gamai ini. Mudah-mudahan untuk ke depan ini bisa kita ulang lagi. My